Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas bab 2 yaitu termokimia. Lanjutan dari kemarin tentang sistem dan tentang perubahan entalpi. Masih pada KD 3.5 yaitu menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess dan konsep energi ikatan. Yang lalu kalian sudah memperoleh tentang bagaimana itu entalpi dan perubahannya. Baiklah, hari ini kalian akan belajar tentang perubahan entalpi atau disingkat dengan delta H. Perubahan entalpi itu memiliki beberapa jenis. Tetapi sebelum kita membahas tentang jenis entalpi, kita kenal dulu bahwa jenis perubahan entalpi bergantung pada jenis reaksi yang terjadi. Kemudian, besarnya perubahan entalpi reaksi bergantung kepada jumlah zat yang bereaksi, wujud zat yang terdapat dalam reaksi, suhu, dan tekanan. Bagaimana macam-macam perubahan entalpi standar? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kalian harus mengetahui dulu tentang apa itu entalpi standar. Entalpi standar itu adalah kondisi di mana diukur pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dengan tekanan 1 atmosfer dan sejumlah 1 mol. Perubahan entalpi standar itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah entalpi pembentukan standar, disingkat dengan delta H F standar. F-nya itu berasal dari formation, pembentukan. Definisinya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan 1 atmosfer. Bisa dituliskan dengan simbol delta HF, satuannya kilojoule per mol. Contoh, karbon dioksidasi dengan O2 menghasilkan CO2 dan delta HF nolnya atau delta HF standarnya sama dengan minus 393,5 kilojoule per mol. Artinya, setiap pembakaran grafit itu kalor yang terlibat sebesar min 393,5 kilojoule per mol. Negatif di sini adalah menjelaskan kondisi. Artinya, reaksi ini melepaskan kalor sebesar 393,5 kilojoule per 1 mol. Yang kedua adalah entalpi penguraian dengan simbolnya delta HD. Decomposition, dekomposisi. Nah, perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya, CO2 berubah atau mengurai menghasilkan grafit atau karbon dan oksigen. Ternyata kalor yang terlibat sebesar positif 393,5 kilojoule per mol. Artinya, saat CO2 terurai menjadi unsur-unsurnya adalah memerlukan atau menyerap kalor sebesar 393,5 kilojoule per mol. Berikutnya adalah entalpi pembakaran standar dengan simbol delta H standar combustion, artinya pembakaran. Definisinya, perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Contoh persamaan reaksinya, CH4 ditambah 2O2 menghasilkan gas CO2 dan air. Nah, kalor yang terlibat sebesar 802 kilojoule per mol. Artinya,
pada saat CH4 dioksidasi atau saat CH4 dibakar menghasilkan CO2 dan 2H2O, melepaskan kalor sebesar 802 kilojoule per mol. Berikutnya adalah entalpi penetralan standar atau entalpi netralisasi standar dengan simbol delta Hn. Definisinya adalah perubahan entalpi yang dihasilkan atau selalu eksoterm pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Jadi umumnya pada reaksi penetralan asam dan basa selalu melepaskan kalor. Contohnya, larutan NaOH jika direaksikan dengan larutan HCl akan menghasilkan NaCl dan air serta melepaskan kalor sebesar 890,4 kilojoule per mol. Itulah anak-anak jenis-jenis entalpi standar. Mohon dihafalkan dan bisa membedakan antara entalpi netralisasi, pembentukan, penguraian, dan pembakaran pada kondisi standar. Baiklah, kita lanjutkan materi ini dengan bagaimana tuh kita bisa menentukan perubahan entalpi sebuah reaksi. Nah, ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama adalah kalorimetri, kedua hukum Hess, ketiga berdasarkan data entalpi pembentukan, yang terakhir adalah energi ikatan. Hari ini yang kita bahas adalah cara menentukan delta H reaksi atau penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimetri. Kalorimetri itu harus dilakukan berdasarkan eksperimen. Idealnya kalian harus menentukan dengan percobaan dengan alat kalorimetri yang sederhana. Penentuan kalor reaksi atau Ki itu menggunakan kalorimeter. Ada kalorimeter bom, ada kalorimeter sederhana. Yang biasa kita lakukan di laboratorium adalah menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, bagaimana rumusnya? Kita harus tahu ada Ki air, ada Ki kalorimeter. Artinya, untuk menentukan kalor air, itu rumusnya adalah massa dikali C dikali delta T atau M kali C kali delta T. Apa itu M? M itu adalah massa air, larutan di dalam kalorimeter. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per gram per derajat Celcius. Dan delta T adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu sesudah reaksi dikurangi suhu sebelum reaksi. Nah, idealnya juga ternyata Ki kalorimeter juga harus dihitung, di mana rumusnya adalah tidak dikalikan massa tetapi langsung saja kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Ini Ki kalorimeter, massa jenis kali perubahan suhu. Kita lanjutkan. Ini adalah kalorimeter bom. Kalorimeter bom ini adalah alat untuk mengukur delta H sebuah reaksi di mana begitu sangat isolasi. Di sini sistem terisolasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Baik yang masuk maupun yang keluar itu tidak ada. Nah, rumusnya pun Ki reaksi sama dengan min Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Itu untuk kalorimeter bom. Tetapi yang kita gunakan sehari-hari adalah kalorimeter sederhana. Bisa kalian membuatnya di rumah dengan adanya styrofoam. Masukkan gelas plastik, bolong dikasih di sini 2 untuk termometer dan ini untuk pengaduk. Nah, termometer, sumbat gabus bisa dengan sumbat styrofoam. Nah, di sini ada buah styrofoam untuk supaya kalor yang di dalam tidak keluar, begitupun tidak ada kalor yang masuk.
Nah, ini adalah kalorimeter sederhana yang sering kita lakukan di laboratorium. Dengan asumsi kalori yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan itu diabaikan. Sehingga rumusnya Q reaksi sama dengan min Q larutan. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung pada bab termokimia. Nah, contoh soal penentuan delta reaksi dalam kalorimeter. Karena kita tidak bisa melakukan di laboratorium, insya Allah kalau pandemi ini sudah selesai, kita bisa melakukannya secara langsung, nyata. Nah, agar kita bisa lebih paham, walaupun tanpa percobaan, kita andaikan saja, kalian melakukan percobaan dengan memasukkan 50 ml larutan HCl 1 molar, maksudnya ini 1 molar, dimasukkan dalam kalorimeter sederhana yang bisa kalian buat di rumah, dan dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1M. Sebelum HCl dan NaOH ini dicampurkan, kedua larutan ini kita ukur suhunya. Ternyata suhunya 28 derajat Celcius. Dengan diketahui kalor jenis air 4,18 Joule per gram per derajat Celcius. Dan kita tahu bahwa dianggap massa jenis larutan HCl dan NaOH adalah 1 gram per mili. Dianggap ya. Tentukan besarnya perubahan entalpi atau delta H jika reaksi larutan tersebut setelah dicampur naik menjadi 34,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini dia. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Kita harus tahu punya anggapan bahwa Q sama dengan M kali C dikali delta T. Pertama-tama, tentukan dulu volume larutan. Tadi di dalam soal HCl 50 mili, NaOH 50 mili. Gabungkan keduanya menjadi 100 mili. Dan untuk mengetahui massa larutan yang ditambahkan, kita tahu bahwa HCl 100 mili dan NaOH 100 mili, di mana keduanya memiliki massa jenis 1 gram per mili. Ingat, ini dimisalkan massa jenis larutan 1 gram per mili, maka massa larutan HCl dan NaOH itu 100 mili dikali 1 gram per mili, maka sama dengan 100 gram. Milinya habis dicoret di sini. Nah, jadi volume larutannya 100 mili, maka massa larutannya 100 gram. 100 mili dikali 1 gram per mili. Bagaimana cara menentukan mol HCl? Tadi HCl yang diberikan 50 ml atau 0,5 liter dan konsentrasinya 1 M. 1 M itu artinya 1 mol per liter. Maka 1 mol per liter dikali 0,05 sama dengan 0,05 mol. Karena NaOH konsentrasinya dan volumenya sama dengan HCl, maka mol yang ditambahkannya pun sama 0,05 mol. Delta T-nya akhir dikurangi awal sebanyak 6,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana cara menentukan kalor reaksi? Berarti massanya 100 gram dikali 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikalikan kenaikan suhunya 6,5 derajat. Maka Q larutan atau Q reaksi 2.717 Joule atau 2,717 kilojoule karena 1 kilojoule 1000 joule. Jadi, kalor yang terlibat tadi adalah 2,717 kilojoule untuk 0,05 mol. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah perubahan entalpi untuk 1 mol HCl dan 1 mol NaOH dalam reaksi penetralan? Harga 0,05 mol melibatkan kalor sebesar 2,717 kilojoule, maka berapakah kalor yang terlibat jika HCl-nya atau NaOH-nya 1 mol? Maka 1 dibagi 0,05 dikali kalor ini sama dengan 54,34 kilojoule per mol. Artinya, jika HCl dan NaOH yang direaksikan sebanyak 1 mol, maka kalor yang terlibat
sebesar 54,34 kilojoule. Nah, masih ingat? Ini karena Q sama dengan delta H, maka delta H reaksi pada reaksi penetralan tadi sebanyak 1 mol adalah 54,34 kilojoule per mol. Nah, karena pada reaksi penetralan HCl dan NaOH merupakan jenis reaksi yang eksoterm. Mengapa eksoterm? Karena delta T-nya positif yang ditandai dengan adanya kenaikan suhu. Jadi kalau T awal lebih kecil daripada T akhir, artinya delta T-nya positif, dari dingin menjadi panas, maka itu pasti eksoterm. Otomatis sesuai dengan hukum Q sama dengan min delta H. Kita masih ingat kemarin, jika eksoterm, Q-nya pasti min delta H. Atau jika reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan kalor, delta H-nya negatif. Jadi, perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut adalah delta H-nya minus 54,34 kilojoule per mol. Persamaan reaksi termokimianya yang lengkap adalah begini. Jadi HCl ditambah NaOH menghasilkan larutan NaCl dan air dengan melepaskan kalor sebesar 54,34 kilojoule per mol. Artinya, kalau 1 mol HCl dinetralkan oleh 1 mol NaOH dengan menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol air, melepaskan kalor sebesar 54,34 kilojoule. Jadi, minus di sini adalah sebuah proses melepaskan kalor. Karena kita tahu reaksi penetralan ini adalah reaksi eksoterm. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama dengan kalian mempelajari kembali UKBM semester 3 yang Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan simak dengan baik-baik dan seksama, kaji dengan serius, bab termokimia, bagian kalorimeter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kajian materi kimia ini, kalian lebih memahami, lebih semangat. Jangan putus asa. Insya Allah setiap ada jalan, setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Begitu kira-kira.